perkembangan vaksin ya, vaksin development. Oke, saya Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi pada kesempatan ini kita akan sedikit membicarakan tentang vaksin ya. Karena vaksin ini sangat berhubungan dengan imunologi, imun respon kita. Dan ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam ilmu imunologi. Apakah bisa dilihat screen-nya? Oke. Kita mulai aja ya. Jadi, kalau misalnya kita dapat vaksin, itu sebetulnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Dan kemudian, apa sih sebetulnya fungsi dari vaksin itu? Seperti kita ketahui, mungkin kita diri ya, sudah mendapatkan berbagai macam vaksin sejak kecil ya. Yang pertama mungkin adik-adik dulu mendapatkan vaksin BCG untuk pencegahan terhadap infeksi tuberkulosis, kemudian DPT. DPT itu singkatan dari apa? Difteri, pertusis, tetanus ya. Kemudian setelah itu, setelah dapat DPT, kemudian kan nanti akan ada booster lagi ya. Ada booster yang kedua, ada booster yang ketiga. Kemudian vaksin yang lain misalnya hepatitis B. Kalau ada anak-anak kecil, bayi itu sering juga sekarang diberikan hemophilus influenza vaksin. Kemudian vaksin apalagi vaksin hemophilus influenza, vaksin hepatitis, kemudian vaksin DPT itu difteri, pertusis, tetanus, kemudian vaksin yang lain itu polio, kemudian apa lagi? Masih ingat vaksin yang kita dapatkan? Kemudian juga vaksin ini ya, untuk meningitis, tapi memang tidak wajib ya untuk meningitis ini, biasanya untuk yang akan lakukan perjalanan, misalnya mau ibadah haji itu diberikan vaksin meningitis. Kemudian vaksin banyak sekali yang sudah beredar, vaksin influenza, apalagi dek, yang terakhir itu untuk rubella ya, rubella MMR itu ya, measles, mumps, rubella itu adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya paparan dari agen, baik itu virus maupun bakteri. Nah, mengapa kok kita memerlukan vaksin? Tujuannya apa sebetulnya vaksin? Karena sebetulnya vaksin ini kan adalah salah satu mekanisme imunologi, respon imun yang mana yang akan kita dapatkan dengan memberikan vaksin. Mungkin adik-adik masih ingat, mungkin kuliah Dokter Sari juga yang membicarakan tentang tentang respon imun yang kita dapatkan, baik itu secara alamiah maupun secara buatan atau bukan buatan ya, accurate ya, yang dapatan dan dapatan ini bisa memang kita dapatkan dari vaksin salah satunya. Ya, baik itu paparan maupun dari vaksin. Nah, vaksin itu sebetulnya memang kita dipaparkan dengan antigen, sehingga tubuh kita itu akan memproduksi antibodi terhadap antigen tersebut. Dan antigen yang dipaparkan ini sudah terukur ya, sudah dalam batas-batas tidak membahayakan. Hal ini berbeda dengan terjadinya infeksi alamiah. Karena infeksi alamiah itu kan sebetulnya juga akan mungkin sama ya reaksinya dengan vaksin ya. Tetapi kalau infeksi alamiah ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena dosisnya kan tidak bisa kita ukur. Jenisnya tidak bisa. Jadi misalnya infeksi virus, sama-sama kita mendapatkan vaksin ya. Misalnya yang sekarang ini vaksin untuk COVID-19. Sama-sama kita yang dapatkan paparan terhadap antigen. Yang satu adalah vaksin alamiah, artinya maksudnya adalah paparan langsung yang kita dapatkan respon imun secara alamiah apabila kita terserang atau terinfeksi oleh virus
penyebab COVID-19. Yang satunya adalah vaksin yang mengandung misalnya Sinovac ya. Di Sinovac itu isinya adalah virus ya, whole virus dari SARS-CoV-2. Sama-sama vaksin, tetapi untuk yang vaksin alami kita tidak bisa mengukur dosisnya. Bisa kita dapatkan banyak gitu ya, sehingga mungkin reaksi tubuh kita juga lebih besar. Mungkin juga nanti mendapatkan penyakit yang lebih parah gitu ya dibanding dengan yang kecil, yang dosis paparannya kecil. Atau jenisnya, mungkin virus tersebut lebih lebih patogen atau lebih virulens. Sementara kalau vaksin kita akan sudah ada ukurannya ya, dosisnya sudah tertentu, virusnya sudah atau virus bakterinya sudah dilemahkan, atau kita hanya menggunakan bagian-bagian tertentu dari agen mikroorganisme tersebut untuk menimbulkan respon imun. Nah, kalau di sini bagaimana vaksin ini bekerja? Jadi kalau apabila ada vaksin ini kan bisa inaktif. Mungkin kita ke sini dulu ya. Mungkin tipe vaksin dulu. Jadi tipe vaksin itu ada beberapa. Yang pertama ini adalah live atau attenuated vaksin. Live vaksin itu adalah mikroorganismenya hidup. Attenuated itu dilemahkan. Jadi di sini hidup dan tapi dilemahkan. Dilemahkan artinya bahwa virus atau bakteri tadi sudah tidak virulens. Virulensnya sudah rendah. Jadi tidak bisa menimbulkan efek penyakit seperti kalau dibandingkan kalau memang dia tidak dilemahkan. Jadi kalau tidak dilemahkan dia masih mempunyai faktor-faktor virulensi. Tetapi kalau yang sudah dilemahkan ini faktor-faktor virulensi yang menyebabkan sakit itu sudah hilangkan atau dilemahkan. Nah, kemudian kalau inactivated vaksin, inactivated ini artinya mikroorganisme tadi baik virus atau bakteri itu sudah inaktif. Jadi memang sudah kalau yang live attenuated itu kan masih hidup walaupun lemah. Kalau inactivated ini memang sudah tidak aktif. Jadi dia sudah mati. Jadi kita hanya menggunakan jasadnya saja. Jadi antigen yang ada tapi virus atau bakteri ini sudah mati, tidak bisa hidup di dalam tubuh kita. Kemudian kalau subunit itu adalah menggunakan bagian dari tubuh mikroorganisme tersebut. Bagian-bagian kalau virus ya bagian dari virus. Karena virus sendiri kemarin ya kita lihat struktur virus itu ada bagian kapsul, kemudian ada nukleokapsid, kemudian ada bagian spike. Kalau ada spike-nya ya di bagian bagian luar itu. Kemudian di dalam ada protein struktural yang lain. Ada DNA-nya dan sebagainya. Nah, untuk subunit ini kita hanya mengambil beberapa saja. Kalau inactivated vaksin kan semua ya. Utuh, virus utuh. Kalau subunit itu hanya bagian saja. Kita ambil spike-nya saja. Yang kita bikin vaksin. Tubuhnya tidak. Jadi istilahnya dalam hal ini tidak menggunakan virus yang utuh. Kemudian kalau peptid ya, rekombinan peptid. Rekombinan itu kan berarti dia bisa kita pakai perbanyakan. Jadi di dalam virus tadi kan ada protein-protein. Nah, kita ambil protein tertentu, diambil peptidnya saja bagian dari protein tersebut, kemudian dilakukan rekombinasi. Berbanyak gitu. Sehingga ini nanti bisa digunakan untuk vaksin juga. Kemudian dipakai, tapi ini juga sama ya prinsipnya dengan bagian-bagian dari mikroorganisme tadi. Kalau toksoid ini toksinnya. Jadi kita menggunakan vaksin toksoid. Contoh dari toksoid itu adalah tetanus ya. Tetanus itu kita menggunakan toksoidnya. Jadi virus itu bakteri, kalau tetanus kan disebabkan oleh Clostridium tetani. Nah, Clostridium tetani itu kan dia mengeluarkan toksin. Nah, toksin ini akan beredar kalau terinfeksi oleh Clostridium, nanti toksin itu akan menyebar ke seluruh tubuh, kemudian menyebabkan abnormality dari
muscle, dari otot, sehingga nanti jadi kaku otot. Salah satunya tetanus kan memang kaku ya, jadi ototnya menjadi kaku karena di situ karena efek dari toksinnya tadi. Nah, toksin ini yang digunakan untuk vaksin, sehingga kalau misalnya terinfeksi oleh Clostridium difficile yang kemudian mengeluarkan toksin itu, tubuh kita sudah langsung bisa bereaksi terhadap toksin tadi karena sudah mempunyai kekebalan terhadap toksin. Kemudian kalau live vectors itu menggunakan vektor. Vektor itu artinya adalah pembawa. Ini misalnya kalau yang di vaksin yang sekarang ini ya, yang vaksin COVID-19 kan ada yang menggunakan vektor juga. Misalnya yang dari Rusia itu menggunakan vektor adenovirus. Adenovirus ini kan adenovirus yang digunakan ini adalah tidak patogen. Jadi dia bukan virus yang patogen. Nah, virus yang yang tidak patogen ini yang tidak menimbulkan penyakit ya istilahnya, itu bisa digunakan untuk membawa produk-produk tadi, bisa membawa rekombinan tadi, rekombinan peptid misalnya. Kemudian dimasukkan ke dalam tubuh adenovirus yang hidup ya, dengan adenovirusnya dimasukkan ke dalam tubuh. Ini menggunakan vektor. Kemudian kalau virus like protein ini juga dibikin ya, jadi membuat virus like protein partikel. Jadi membuat partikel yang mirip dengan komponen-komponen yang ada di dalam virus. Nah, ini juga salah satu yang dipakai untuk SARS-CoV-2, untuk vaksin SARS-CoV-2. Kemudian DNA vaksin. Kalau DNA vaksin ini belum digunakan ya, artinya ini masih merupakan pandangan atau teori, atau bukan teori, artinya masih dalam penelitian untuk menggunakan DNA vaksin. Walaupun yang kita pakai sekarang yang untuk COVID-19 itu kan ada Pfizer dan Moderna ya. Nah ini seperti Pfizer itu dia menggunakan DNA sebetulnya, tapi bukan DNA ya, RNA virus, mRNA, bukan DNA-nya, walaupun sebetulnya sama-sama ini ya, tapi kan berbeda. Nanti konteksnya berbeda kalau menggunakan DNA dan mRNA. Karena mRNA ini adalah hasil dari yang mRNA ini kan hasil dari transkripsi ya, dari DNA, kemudian nanti menjadi mRNA, kemudian nanti baru menjadi protein. Kalau mRNA ini yang kita gunakan untuk COVID-19 relatif aman dan memang sekarang sudah dipakai. Ini pertama kali ya dipakai menggunakan vaksin dari mRNA ini, baru pertama kali dipakai untuk SARS-CoV-2 ini, dan ternyata memang cukup bagus ya hasilnya. Sehingga mungkin nanti ke depan akan banyak dikembangkan vaksin-vaksin dari based on molekuler ini, dari DNA atau mRNA ini. Kemudian yang mungkin adik-adik kemarin juga dengar ya sekilas ya tentang dendritic cell vaksin ini yang tadinya mau dikembangkan oleh, mungkin adik-adik pernah mendengar kan kemarin yang dendritic cell itu, yang vaksin Nusantara seperti itu. Mungkin adik-adik kemarin dengar vaksin Nusantara itu apa sih yang istilahnya itu? Ini menggunakan dendritic cell. Jadi mungkin adik-adik kemarin kan sudah mendapatkan kuliah ya, mungkin sekilas tentang dendritic cell atau DC. Dendritic cell ini adalah sel antigen presenting cell yang di mana yaitu sebagai penghubung antara innate dan adaptive immunity. Karena dendritic cell inti di perifer, apabila ada antigen akan menangkap antigen tersebut, kemudian memakan, memecah-mecah. Kemudian dia akan mempresentasikan di bagian permukaannya, kemudian membawa ke mengenalkannya antigen tersebut ke limfosite. Mana limfosite ini kan bagian dari adaptive immunity. Ya, sehingga dendritic cell ini adalah penghubung antara innate dan adaptive immunity. Nah, bagaimana dendritic cell ini bekerja? Dendritic cell ini nanti kalau di dalam vaksin ini yang dikembangkan itu
dari orang tersebut, dari seseorang ya yang ingin diberi vaksin itu diambil dendritic cell-nya, diambil darahnya. Kemudian dari darah itu dipisahkan dendritic cell-nya. Dendritic cell-nya diambil. Dendritic cell diambil, kemudian dendritic cell dipaparkan dengan peptid-peptid yang akan dibuat vaksin tadi. Misalnya virus influenza ya dikenakan dengan peptid virus influenza. Nah, maka dendritic cell ini akan menjadi dendritic cell yang tersensitisasi. Ya, dia sudah mengenal ini ada virus ini, saya sudah kenal. Sehingga nanti dendritic cell yang sudah kenalan dengan antigen tadi dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita, ke tubuh orang tersebut. Jadi ini individual ya. Sehingga nanti di dalam tubuh sel ini, di dalam tubuh orang tersebut yang sudah diberikan dendritic cell yang sudah tersensitisasi tadi, nanti kan sel ini akan berkembang, akan menjadi banyak dan sebagainya. Sehingga tubuh kita mempunyai seakan-akan kita sudah berkenalan dengan antigen tadi. Yang berkenalan adalah dendritic cell-nya, dan dendritic cell ini nanti yang kemudian akan mengenalkan kepada limfosit T, kemudian limfosit B dan sebagainya sampai proses kemudian terjadi atau terproduksi vaksin. Sekilas seperti itu ya, Adik. Kemudian edible vaksin. Kalau edible vaksin ini adalah vaksin yang menggunakan istilah dimakan gitu, artinya dapat dimakan. Jadi kalau biasanya vaksin itu kan disuntik atau ditelan ya, bisa dengan oral ya, dari polio itu kan dengan diteteskan di mulut gitu ya. Kemudian sekarang itu ada lagi yang akan diteteskan di hidung. Salah satu pengembangan vaksin dari SARS-CoV-2 itu ada yang diteteskan di hidung. Nah, kalau edible itu yang dimakan. Jadi lewat bisa menggunakan misalnya sarana buah-buahan yang sudah dibikin sedemikian rupa sehingga nanti kalau makan itu seperti makan vaksin. Tapi yang perlu diingat sih tahap riset ya, pengembangan, jadi belum ada yang edible vaksin ini. Dendritic cell ini juga masih dalam pengembangan yang vaksin Nusantara itu. Naked atau DNA vaksin yang sekarang kita gunakan mRNA itu sudah dipakai. Tapi kalau yang bentuknya bukan mRNA, yang DNA ini belum. Ya, karena ada plus minus ya kalau menggunakan DNA dibanding dengan mRNA. Kalau yang lain ini hampir semuanya sudah pernah dipakai oleh di dunia ya, sudah dikembangkan dan sudah digunakan. Kemudian kalau tadi ini ya, ini tadi sudah ya bahwa kalau vaksin ini bekerja untuk menginisiasi respon imun yang mirip, ya istilahnya kalau di sini mimic the body natural response to infection. Jadi yang mirip atau meniru respon tubuh terhadap infeksi yang natural. Tetapi dibandingkan dengan penyakit yang disebabkan langsung oleh organisme, vaksin ini dibuat dengan komponen-komponen yang terbatas, artinya yang tadi dipilih tadi, sehingga tidak menyebabkan penyakit, tapi dapat men-trigger imun respon terhadap antigen. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, misalnya ini dengan injeksi. Ini misalnya di sini SARS-CoV-2, berarti mungkin ini vaksin injeksi, misalnya di sini adalah menggunakan Sinovac ya, karena Sinovac itu kan whole virus. Jadi virus utuh yang diinaktivasi. Disuntikkan di deltoid atau di lengan atas di bagian yang berotot ya. Kemudian disuntikkan itu di dalam otot. Kenapa kemudian bisa memproduksi vaksin padahal dia di otot? Nah, di otot deltoid ini dia dilepaskan. Nah, di sini kan ada makrofag ya di jaringan otot itu kan ada makrofag dan dendritic cell yang merupakan bagian dari innate immune system. Seperti kalau infeksi biasa, maka seperti infeksi alamiah, maka injeksi vaksin ini atau injeksi virus yang diinaktivasi ini akan ditangkap oleh DC atau dendritic cell dan makrofag. Kemudian akan difagosit,
dipresentasikan, dipotong-potong, kemudian antigennya dipresentasikan di bagian permukaannya, baik itu oleh maupun dendritic cell, kemudian akan dibawa ke limfonodi perifer regional. Yang di sini kemudian akan jadi adaptif imun respon. Dibawa ke limfonodi, di limfonodi ini kemarin ya kita bicarakan sedikit bahwa di sini itu sudah tersedia, sudah yang banyak yang menunggu, yaitu T-cell dan B-cell. T-cell yang sudah matur tapi inaktif, karena dia masih atau disebut naif T-cell, karena dia belum tersensitisasi oleh antigen. Kemudian di sini ada juga B-cell. Nah, di sini akan dikenalkan ini dari dendritic cell akan masuk ke dalam limfonodi, kemudian di situ ada T-cell. T-cellnya kalau misalnya di bagian permukaan dari DC itu mempresentasikan antigen atau peptid tadi yang terikat pada MHC ya, MHC kelas 2. Jadi di sini akan teraktivasi T-cell ini. T-cell ini kemudian akan mengaktifasi B-cell. Ya, jadi karena B-cell sendiri juga yaitu dapat sebagai antigen presenting cell ya. Jadi bisa sendiri dapat mempresentasikan antigen tadi. Jadi ini saling mengaktifasi. Nah, kemudian setelah itu maka akan di sini akan terjadi perubahan atau istilahnya diferensiasi dari B-cell. Ya, menjadi plasma sel yang kemudian memproduksi antibodi. Selain itu juga menjadi memori B-cell. Dan juga di sini dia akan mengaktifkan sitotoksik ya, sitotoksik T-lymphosit yang dimana kalau sitotoksik limfosit ini akan memakan sel yang terinfeksi. Jadi ini di sini kemudian akan sel yang terinfeksi tadi akan eliminasi oleh sitotoksik T-sel. Kemudian antibodi ini yang akan melakukan netralisasi terhadap adanya infeksi yang masuk. Jadi kalau ada infeksi virus yang masuk di sini sudah mengenal ya, maka dia akan mengenali. Kalau sudah terkenali begini, nanti dia akan terblok. Jadi dia tidak akan bisa istilahnya berkembang, timbulkan respon imun. Kemudian untuk yang memori ini bisa dua-duanya, baik B-cell maupun T-cell nanti akan menjadi ada sel memori. Nah, sel memori B dan T-cell ini yang kemudian akan terjadi sebagai long term immunity. Kalau misalnya suatu saat nanti apabila antigen sudah turun, kemudian ada infeksi ulang dengan jenis yang sama, maka memori dan T-cell memori akan lebih cepat merespon dibandingkan kalau yang belum punya memori B atau T-cell. Nah, kemudian kalau tadi kita membicarakan berbagai macam vaksin ya, ini yang disebut dengan tradisional vaksin ini termasuk di sini adalah live attenuated bacteria, misalnya BCG. Kemudian inactivated bacteria, jadi yang diinaktivasi misalnya untuk vaksin kolera dan pertussis. Jadi kalau BCG itu kan hanya bakteri yang dilemahkan. Kalau yang kolera dan pertussis itu memang sudah diinaktivasi. Kemudian kalau yang live attenuated virus, jadi virus yang dilemahkan itu misalnya measles itu campak ya, mumps itu gondongan itu. Kemudian yellow fever itu ya demam kayak dengue tapi bukan DHF ya. Jadi zero fever yang disebabkan oleh virus. Kemudian yang inactivated virus misalnya hepatitis A dan kemudian juga untuk poliomyelitis ya yang diberikan secara oral ya untuk polio ini. Inactivated virus ini juga termasuk yang sekarang ini ya Sinovac, Sinopharm itu termasuk inactivated virus. Kemudian kalau toxoid tadi ya menggunakan toksin based on toksin tadi misalnya pada difteri dan tetanus. Sedangkan kalau yang di sini ada patogen derived antigen ini artinya subunit ya, subunit dari
mikroorganisme tadi. Jadi hanya bagian-bagian tertentu dari mikroorganisme tersebut yang digunakan. Ini contohnya juga ada hepatitis B, meningokokal, pneumokokal, dan juga hemophilus influenza vaksin. Ini disebut dengan tradisional vaksin, artinya yang memang sudah banyak dipakai sebelumnya. Nah, ini kalau gambarannya kurang lebih ya, kalau misalnya ini kan viral, maaf ini virus ya, contoh ini virus. Jadi ini ada inactivated virus. Kalau activated, ini virus ini sudah mati, sudah dibunuh, ya sudah dibunuh, sudah tidak aktif. Tetapi ketidakuntungannya adalah kalau virusnya ini mati, itu tuh daya antigeniknya juga lebih rendah dibanding kalau virusnya hidup. Sehingga maka kalau orang dengan infeksi yang langsung itu biasanya ya lebih berat penyakitnya karena memang antigennya juga lebih poten gitu dibanding dengan yang sudah mati. Sehingga nantinya kalau dengan menggunakan inactivated virus ini harus ada booster, diulang biar lebih lebih poten gitu, lebih efektif. Dan juga untuk inactivated virus ini juga akan menggunakan namanya adjuvan. Nah, adjuvan ini berfungsi untuk membuat virus lebih dikenali gitu loh oleh tubuh kita. Karena tubuh kita kalau virusnya mati kan juga dia nggak begitu tertarik gitu ya untuk membuat respon. Karena tubuh kita kan reaksi imun ini kan sangat dipengaruhi oleh antigenicity ya. Kemampuan dari antigen itu untuk merangsang respon imun, immunogenicity. Nah, kalau misalnya virusnya sudah inaktif, sudah mati, tentu kita juga sel tubuh kita nggak tertarik gitu loh untuk membuat respon, sehingga perlu pertama diulang. Yang kedua, virus ini harus harus diberi adjuvan atau hal yang membuat kita tuh lebih kenal gitu loh untuk lebih merangsang respon imun mengenal. Kemudian kalau viral vector ya, ini menggunakan vektor. Tadi vektor itu adalah pembawa, agen pembawa. Di sini misalnya menggunakan adenovirus yang hidup ya. Ini adenovirus hidup yang sudah nggak ada isinya, artinya kosong ya. Dia hanya hidup aja, tapi dia itu sebetulnya istilahnya nggak berbahaya karena sudah dibikin sedemikian rupa vektor ini. Ini adalah yang bagian yang tengah ini adalah yang kita pakai, yang mau kita kenalkan di tubuh. Nah, ini dimasukkan ke dalam adenovirus. Ini mungkin ini untuk mengatasi tadi kalau sudah mati kan tidak terlalu berespon. Makanya ini menggunakan virus yang hidup. Virus yang hidup tapi yang nggak berbahaya gitu ya istilahnya. Nah, ini mungkin lebih diharapkan nanti lebih tubuh kita tuh lebih terangsang gitu loh untuk membuat respon imun. Kemudian kalau attenuated ini dia masih hidup tapi lemah. Jadi misalnya di sini spike ya, ini contoh aja. Ini kan harusnya berspike seperti ini ya. Kalau ini infected, ini yang attenuated ini spike-nya dihilangkan. Beberapa protein itu dihilangkan. Biar dia itu tidak aktif gitu loh. Artinya biar lemah, biar nggak menimbulkan penyakit yang berat. Jadi bagian-bagian tertentu akan dihilangkan. Sehingga dia diharapkan menjadi lemah. Kalau di sini virusnya utuh begini, ini ada beberapa yang dihilangkan. Kemudian kalau subunit ini hanya bagiannya saja, dia hanya ngambil spike-nya aja. Spike-nya diambil, ditaruh di dalam suatu nanopartikel gitu ya, dimasukkan ke situ, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, biar nanti tubuh akan mengenali bagian ini. Nah, kalau virus like protein ini memang dibikin virus seperti virus aslinya, tetapi bisa yang sudah antigen-antigennya sudah diatur gitu. Nah, kemudian kalau DNA ini menggunakan DNA dari virusnya. Karena virus kalau di sini kita virus, maka virus itu kan ada virus DNA, ada virus RNA. Nah, di sini menggunakan DNA-nya, tapi DNA di sini yang dipakai, yang sekarang kita pakai itu bukan DNA dalam bentuk DNA atau deoksiribonukleik asid, tapi menggunakan RNA atau messenger RNA. Karena messenger RNA ini lebih aman, karena dia itu kalau sudah bereaksi dia akan hilang, akan dihancurkan. Berbeda dengan DNA, kalau bentuknya DNA, maka DNA ini
dikhawatirkan itu ada kekhawatiran-kekhawatiran ya. Jadi side effect-nya. Kalau DNA nanti takutnya DNA ini akan masuk ke dalam kromosom, misalnya menjadi bagian dari kromosom, karena kan sama-sama DNA. Kromosom kan juga DNA. DNA dia dan DNA ini kan relatif stabil, tidak mudah bisa nempel di kromosom. Nah, takutnya malah membuat apa? Bisa menjadi cancer atau terjadi bahan genetik ya seperti itu. Tapi kalau yang digunakan adalah mRNA, messenger RNA itu lebih aman karena mRNA ini kan bukan DNA ya, bentuknya tidak DNA, bentuknya adalah RNA. Kemudian RNA ini stabil. Jadi dia mudah rusak. Begitu mRNA itu dibikin protein, ditranslasikan, maka mRNA ini akan hilang, akan rusak. Jadi sudah tidak akan terganggu lagi. Nah, kalau ini tadi sudah kita bicarakan sekilas ya, inactivated. Ini sudah yang dipakai sudah lama sekali, sejak tahun 1880. Misalnya yang dipakai untuk SARS-CoV-2 ya, yang Sinovac tadi, di sini dia menggunakan semua keseluruhan virus. Jadi semuanya, baik itu kalau virus ya envelope-nya kalau punya, nukleoproteinnya, kemudian bisa juga viral spike proteinnya. Jadi inactivated vaksin ini sudah banyak dipakai ya sebelum SARS-CoV-2 itu sebelumnya tadi sudah ya dicontoh tadi contoh-contoh dari inactivated vaksin. Kemudian kalau tadi ya inactivated, kalau killed vaksin itu yang atau inactivated vaksin tadi, ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungannya dia lebih aman. Dan ini dapat digunakan pada orang dengan imunodefisiensi atau orang-orang dengan imunokompromis. Karena kalau orang-orang dengan imunokompromis itu kan sangat sensitif terhadap pemberian agen asing ya. Ini cukup aman karena sudah dilemahkan, sudah dimatikan. Dan juga pada individu dengan kehamilan itu lebih aman, lebih murah. Ya, lebih murah. Kemudian penyimpanannya juga lebih gampang. Tidak seperti kalau virus itu hidup atau attenuated atau dilemahkan. Tapi kekurangannya karena di sini mikroorganisme itu tidak berkembang biak, maka dibutuhkan jumlah yang besar. Kemudian harus dilakukan periodik booster. Ya harus dibooster lagi, diberikan lagi seperti itu. Kemudian di sini hanya memacu sistem immunity humoral. Dan biasanya memang diberikan secara dengan injeksi, ya, misalnya Bordetella pertussis. Kemudian untuk anaphylactic reactions itu bisa terjadi ya, misalnya pada polio vaksin itu bisa terjadi. Kemudian ini adalah prosesnya, proses dalam inaktivasi itu juga yang dapat kemudian menyebabkan reaksi alergi terhadap vaksin. Nah, sekarang kalau attenuated, kalau tadi inactivated, kalau attenuated seperti ini ya. Jadi ini misalnya flu, ada dua macam virus, flu strain 1 dan flu strain 2. Jadi di sini digunakan, kita bisa menggunakan salah satu dari namanya DNA-nya. DNA itu dipotong. Di sini dipotong biar apa? Biar tidak patogen lagi. Seperti tadi ya ada bagian yang dihilangkan. Dengan adanya bagian yang dihilangkan tadi diharapkan dia tidak menjadi patogen atau tidak virulen lagi. Jadi removing dangerous part, ya. Jadi bagian-bagian yang berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit atau menimbulkan respon imun yang berlebihan ataupun penyakit itu dihilangkan. Kemudian diberikan yang tidak berbahaya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan seleksi mana yang mengandung yang tidak berbahaya tadi, baru kemudian ini yang dipakai sebagai virus. Jadi di sini sudah bergabung ya, sudah terjadi penggabungan dari sini ya. Jadi ini virusnya ini, tetapi bagian-bagian di dalamnya sudah berubah, sudah bercampur dengan virus yang tidak, istilahnya yang tidak patogen atau yang virulensinya rendah.
Nah, baru kemudian ini disuntikkan ke dalam tubuh chemical reaksi yang seperti tadi kita bicara. Keuntungannya apa? Keuntungannya ini bisa menimbulkan memori, selular memori. Karena kan dia dapat dapat lebih istilahnya lebih poten gitu ya, karena kan dia masih bisa berkembang gitu. Tetapi dengan efek yang minimal. Biasanya ini cukup satu single vaksin sudah cukup, walaupun mungkin booster juga bisa diperlukan tergantung dari jenis dari vaksinnya. Kemudian karena dia menggunakan whole virus ya yang dilemahkan, maka dia itu respon imunnya lebih protektif terhadap semua antigen. Karena kan tadi ya di sini kan antigen macam-macam. Di sini ada spike, ada kapsid, ada nukleokapsid dan sebagainya. Nah ini kalau karena virusnya utuh, maka vaksin tadi lebih protektif ya terhadap banyak antigen tadi. Tapi ada ketidakuntungannya. Ketidakuntungannya biasanya ini juga kurang, istilahnya mungkin dianggap tidak safe gitu kalau diberikan kepada orang-orang dengan imunosupresan, karena kan kita tetap diberikan virus ya hidup, walaupun itu sudah lemah tapi kan tetap hidup. Nah, pada orang-orang tertentu yang misalnya mempunyai kelemahan dalam sistem imun, pada orang dengan AIDS, dengan imunosupres individu, kemudian pada orang-orang dengan kelainan sistem imun, nah ini bisa menimbulkan efek yang berat, walaupun sebetulnya kalau pada orang normal dia tidak masalah. Sehingga memang untuk live attenuated itu perlu diperhatikan pada pemberian pada orang-orang dengan impaired immune function, karena dapat menyebabkan penyakit yang berat. Walaupun sebetulnya cukup efektif, tapi selektif dalam memberikan. Nah, kemudian kalau rekombinan ini adalah bagian ya, kayak tadi bagian dari subunit. Kalau kita lihat di sini ya hanya ininya saja, kita ambil subunit spike-nya aja, atau mungkin hanya protein yang mengkode protein struktural misalnya, atau nukleokapsidnya seperti itu. Jadi hanya bagian-bagian tertentu saja. Dan biasanya memang di sini nanti bisa menggunakan menggunakan vektor tadi untuk memasukkan ke tubuh, atau memang hanya rekombinan proteinnya saja yang dimasukkan ke dalam semacam istilahnya kayak nanopartikel yang kecil begitu ya, yang kemudian nanti dia bisa diedarkan di situ. Atau bisa juga dengan virus-like particle. Jadi kan jadi partikel-partikel virus tadi dibentuk seperti virus, mimic the shape of virus. Jadi dibikin sedemikian rupa sehingga mirip virus yang disebut dengan pseudovirus. Yang di sini nanti dia tidak istilahnya non infeksius ya, tetapi dapat menimbulkan respon imun. Jadi sebenarnya sama dengan subunit tadi ya. Misalnya untuk vaksin-vaksin yang menggunakan subunit itu contohnya adalah antraks, kemudian Haemophilus influenza. Jadi di sini kita menggunakan kapsul polisakarid kapsulnya saja. Ya, kemudian hepatitis B itu hanya menggunakan surface atau permukaan virus. Makanya disebut dengan kalau kita kalau ada orang yang terinfeksi hepatitis B kan nanti salah satu pemeriksaannya kan adalah dilakukan pemeriksaan HBsAg atau hepatitis B surface antigen, karena hepatitis B surface antigen ini yang kemudian menimbulkan respon imun antibodi terhadap HBsAg. Kalau orang sedang terinfeksi hepatitis B, maka nanti di darahnya bisa dijumpai antibodi terhadap HBsAg atau hepatitis B surface antigen. Nah, untuk pembuatan vaksin hepatitis surface antigen ini yang dipurifikasi, dimurnikan, yang kemudian diberikan atau dibikin vaksin ya, sehingga orang yang mendapatkan vaksin hepatitis B ini akan mendapatkan antigen hanya hepatitis B surface saja, yang kemudian nanti akan menimbulkan antibodi terhadap HBsAg tersebut. Kemudian contoh yang adalah meningokokal vaksin, jadi vaksin untuk mencegah meningitis yang disebabkan oleh Neisseria meningitidis.
Kemudian juga vaksin pneumonia yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia. Jadi ada bagian-bagian dari polisakarid kapsul dari Streptococcus pneumonia yang dipurifikasi yang kemudian dibuat untuk vaksinasi. Keuntungannya adalah lebih aman ya, terutama pada immunosuppressed people, kemudian juga side effect-nya lebih rendah. Tapi ketidakuntungannya adalah bahwa karena kan tadi hanya sebagian dari virus atau bakteri, jadi mungkin tidak sama dengan native conformation, atau dengan native virus atau bakteri ya tadi, karena hanya bagian-bagiannya saja. Mungkin antibodi kita mungkin tidak mengenali beberapa bagian yang lain. Ya, walaupun dalam kenyataannya memang cukup bagus karena yang diambil atau yang digunakan biasanya adalah yang memang paling responsif ya, paling memberikan respon. Kalau viral vektor tadi ya sudah menggunakan vektor bisa adenovirus. Jadi kalau di sini apa namanya? Ini misalnya ini patogennya ya. Ini ada surface antigen dari patogen, kemudian di sini menggunakan non-patogenik vektor. Di dalam hal ini contohnya adalah Vaccinia virus karena ini non-patogenik. Nah, kemudian vektor yang ini diambil, gen codingnya diambil, dimasukkan ke dalam bagian dari vektor ini. Jadi di sini, jadi dia akan di sini, masuk di sini. Tetapi di sini kan ini bukan virus yang patogennya, tetapi dia mengekspresikan bagian dari virus patogen itu, yaitu bisa surface antigennya dan gen coding untuk surface antigen. Jadi di sini ada gen codingnya dimasukkan ke sini sehingga dia dapat memproduksi patogen surface antigennya. Nah ini kalau dimasukkan ke tubuh tidak berbahaya karena virus ini tidak berbahaya walaupun mengekspresikan ini. Nah ini nanti yang akan direspon sistem imun tubuh kita yang kemudian akan terbentuk antibodi terhadap dalam hal ini adalah di sini ya surface antigennya. Ya, nanti kalau ada virus patogen ini yang masuk ke dalam tubuh kita sudah kenal. Karena tubuh kita akan mengenal ini dan ini. Kenal sehingga ini akan proses selanjutnya akan terjadi tadi pengaktifan berbagai macam sel-sel yang kemudian termasuk sitotoksik yang akan memakan sel yang mengandung virus tadi, kemudian juga menaturalisasi antigennya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya RNA dan DNA vaksin. Tadi sudah disebutkan ya bahwa di dalam mikroorganisme itu ada DNA dan ada yang RNA. Nah, untuk virus, untuk bakteri jelas DNA ya. Tapi kalau untuk virus kan ada DNA dan RNA. Nah, baik itu RNA maupun DNA yang diambil adalah mRNA atau messenger RNA. Ya, karena sebetulnya dua-duanya ini ada genetic information-nya berbeda, tetapi bedanya kalau DNA itu harus diterjemahkan dulu, harus dibaca dulu menjadi mRNA, baru dari mRNA ini akan menjadi protein, translasikan menjadi protein. Kalau RNA, berarti kalau misalnya virus tadi mengandung RNA, berarti bisa langsung dimakan. Tapi kalau dia punya DNA, dia harus dibikin mRNA-nya. Ini merupakan istilahnya hal baru ya di sekarang itu penggunaan vaksin RNA ini dan ternyata memang cukup bagus hasilnya, efikasinya cukup baik. Ini contoh-contoh aja kalau untuk SARS-CoV-2 ya, ini ada inactivated, ada yang rekombinan, kemudian di sini tadi ada yang menggunakan RNA ya. Jadi di sini ya, ini ada virusnya, kemudian ini adalah RNA-nya, lah diambil spike gene. Jadi agen atau RNA yang mengkode spike itu ini ya, yang mengkode ini. Jadi kalau ini kan protein itu kan dikode oleh DNA atau RNA. Nah, yang mengkode ini adalah diambil, yang mengkode protein ini diambil, dipotong gitu ya, kemudian digunakan untuk vaksin. Nah, nanti di dalam tubuh
bagian ini mRNA ini oleh tubuh kita itu di situ nanti akan dibikin protein, akan diterjemahkan. Kan kita diberi ini ya, kalau di Pfizer itu kan kita dimasukkan mRNA dari virus. Nah, di dalam tubuh kita itu mRNA itu akan membuat spike ini. Spike-nya aja loh ya, jadi bukan virusnya, tapi spike-nya, protein spike. Nah, kalau tubuh kita membuat protein spike, maka sistem imun itu akan seperti biasa, akan bereaksi, akan dimakan, dipresentasikan, dan sebagainya. Yang nantinya akhirnya kita akan terbentuk sistem imun terhadap antigen tersebut. Mungkin ada pertanyaan adik-adik? Ini sebenarnya sudah saya terangkan tadi ya untuk dendritic cell. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan nggak, Dek? Ada yang belum jelas? Adik-adik ya. Nanti tolong saya bikinkan berita acara seperti kemarin ya.